sekarang saya mau mulai sampai firman Tuhan. Semua Tuhan itu luar biasa sama. Ya, Pak Jo juga sedang ya itu waktu membangun tentang kehidupan doa. Kita sudah belajar ya ada 5 poin sekalipun belum diselesaikan semua. Saudara masih ingat kalau kita ada 5 doa itu kita pakai terus menjadi kehidupan doa kita. Kita akan mengalami breakthrough terobosan yang besar. Yang pertama apa saudara? Doa dalam Roh Kudus. Doa apa saudara? Dalam Roh Kudus. Bisa bahasa roh juga saudara. Ya karena bahasa roh membangun diri. Membangun diri. Diri kita dibangun. Dibangun. Makin lama makin kuat roh kita. Makin lama makin mantap iman kita. Makin lama makin dewasa roh kita. Yang kedua apa? Doa permohonan. Ya minta ini tadi. Minta itu doa permohonan. Ya permohonan itu macam-macam. Bisa kesembuhan, bisa tentang ya studi pekerjaan atau apapun bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kelihatannya baru 2 itu ya. Ya berikutnya doa profetik itu sudah sering kalau dulu kita belajar banyak. Yang praktekkan juga banyak. Lalu doa peperangan. Sudah belum ya? Peperangan belum ya? Belum juga ya? Belum ya sudah. Yang kelima apa? Doa setiap waktu. Ya dalam hadirat, dalam pengurapan, dalam roh lah. Kalau disingkat ya senantiasa setiap saat saudara. Karena Tuhan berkata berdoalah senantiasa di dalam roh. Berdoalah senantiasa di dalam roh. Senantiasa ya senantiasa. Sekarang doa ya nantinya masih doa dalam segala keadaan setiap waktu. Terus doa yang tidak henti-hentinya saudara. Nah, saya tertarik untuk yang kelima itu karena ya ini yang ada kaitannya diajarkan oleh Pak Jo di sana. Ada kaitannya saudara. Jadi kehidupan luar biasa sekali. Yang pertama kita harus tangkap saudara, kapasitas doa kita. Itu menentukan sekali kapasitas ya iman kita, rohani kita, dan yang kita alami dalam hidup kita. Kalau kapasitas doa kita kecil, lemah, saudara, kita hanya bisa mengalami hal yang kecil, lemah, saudara. Roh kita kecil, roh kita lemah, kita hanya bisa mengalami hal yang kecil saja yang tidak begitu. Tapi kalau kita bangun kehidupan doa kita sedemikian rupa, saudara, kita punya kehidupan doa yang luar biasa, kita akan mengalami hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, ya kita diingatkan, disadarkan ternyata doa itu sangat penting sekali. Karena sekali lagi akan menentukan kehidupan kita. Akan menentukan apa yang kita alami. Akan menentukan level kita. Doa kita lemah, biasanya kehidupan kita penuh kelemahan saudara. Tapi kalau kita membangun doa yang luar biasa, kita memiliki doa yang luar biasa, kita akan mengalami hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Saudara bisa lihat di semua di Alkitab Perjanjian Lama. Orang-orang dipakai luar biasa. Pasti punya kehidupan doa yang luar biasa. Bukan hanya sekedar punya kehidupan doa. Kalau saudara pelajari doanya luar biasa. Saudara semua dalam Perjanjian Lama. Baik itu Abraham, baik itu Musa, baik itu Yosua, baik itu Daud, baik itu Daniel, saudara. Ya, perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya, Rasul Paulus, punya kehidupan doa luar biasa. Maka dia mengalami hal yang luar biasa, dipakai luar biasa. Itu yang menentukan. Sampai sekarang sudah pelajari semua pendeta, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang punya kehidupan doa luar biasa. Saudara perhatikan, pelayanannya beda. Yang dia lakukan beda. Yang dialami beda. Dia juga akan mengalami hal yang luar biasa. Dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Doa menentukan keadaan kita luar biasa. Sekali lagi, maka kita akan belajar membangun kehidupan doa yang luar biasa. Katakan saudara, membangun kehidupan doa yang luar biasa. Sekali lagi, membangun kehidupan doa yang luar biasa. Artinya kita akan belajar membangun bagaimana kita membangun kehidupan doa kita, saudara, supaya naik level.
naik level, naik level, naik level. Tidak hanya biasa-biasa aja. Setiap waktu, doa saudara makin ya lebih lagi levelnya. Lebih naik lagi levelnya. Lebih naik lagi levelnya. Lebih naik lagi levelnya. Nanti kalau saudara ya dengar kehidupan orang-orang yang punya kehidupan doa luar biasa. Kadang-kadang saudara pikir, wah doa kok seperti itu saudara. Ya apa bisa gitu saudara. Kadang-kadang gitu. Karena apa? Belum levelnya saudara. Tapi kalau kita nanti bangun sungguh-sungguh kehidupan doa. Kita akan berkata bisa. 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 Dulu saya belum pelayanan mau dipakai Tuhan. Apa bisa gitu saudara. Betul tak saudara? Ya awalnya juga 7 orang. Tapi setelah dipakai terus. Lama-lama ya nyatanya bisa. Tapi saudara lihat ya, orang yang pelayanannya masih sedikit puluhan gitu ya. Lihat kecuali kita. Wah puluhan ribu. Apa bisa aku? Mana bisa? Nggak mungkin. Kadang-kadang gitu saudara. Ya nggak bisa. Dulu ya kita disuruh tiba-tiba bangun proyek 20 hektar. Mana bisa? Mikir aja kadang-kadang nggak bisa tuh saudara. Betul nggak saudara? Tapi sekali lagi itu level kita yang menentukan. Maka sekarang kita akan bangun kehidupan doa kita. Kehidupan doa kita akan naik level. Nanti akan mudah lihat yang di atasnya lagi. Akan naik level. Nanti mudah lagi. Lah saudara kita bisa belajar banyak kehidupan doa. Ya kemarin dijelaskan. Kehidupan doa. Ya orang Yahudi dengan kehidupan doa. Orang-orang di Nigeria sekarang. Itu hampir sama. Ternyata setelah Pak Jo mempelajari. Setelah menyelidiki. Hampir sama kehidupan doanya mereka. Mereka punya kehidupan doa yang luar biasa. Sekali lagi. Misalnya ya orang Yahudi. Saudara punya doa pagi. Khususnya itu. Doa apa saudara? Pagi. Pagi. Sudah pasti berdoa. Saudara. Ya Kejadian 19 ayat 27. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat. Ia berdiri di hadapan Tuhan. Itu berdoa. Berdiri di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan. Sejak dari Abraham pagi-pagi. Pagi-pagi datang pada Tuhan. Pagi-pagi sudah menghadap Tuhan. Saudara, Mazmur 5 ayat yang keempat. Tuhan pada waktu pagi. Saudara, ya Mazmur itu sekali Daud berkata Tuhan pada waktu pagi. Engkau mendengar seruanku. Daud punya satu pengertian. Doa pagi itu penting. Pagi-pagi biasanya Tuhan suka mendengar. Ya permohonan doa. Ya pada waktu pagi diulangi lagi. Aku mengatur persembahan bagimu. Artinya Tuhan diutamakan. Ya pagi hari bukan yang lain. Bukan minta dulu. Atur persembahan bagi Tuhan. Tuhan lebih dulu. Ya mempersembahkan dulu. Bukan hanya ya yang lain-lainnya. Saudara. Kata jadi pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Bagi Tuhan. Dan aku menunggu. Artinya menanti-nantikan Tuhan. Yang menyatakan hadiratnya. Yang membuat dia mengalami perjumpaan pribadi. Yang mengalami ya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dia memuji. Dia mempersembahkan luas persembahan. Persembahan bisa merupakan pujian penyembahan. Persembahan bisa merupakan hal yang lain saudara. Jadi pagi-pagi saudara. Kalau saudara perhatikan banyak sekali. Daud nulisnya banyak. Dia tahu dia dekat dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 35. Pagi-pagi benar. Saudara. Oke, itu kalau pagi. Ya pagi-pagi benar itu artinya sebelum matahari terbit. Masih gelap gitu saudara. Itu bagi mereka kalau bilang pagi-pagi itu sebelum matahari terbit. Jam berapa ya? Matahari mulai terbit, mulai terang itu jam berapa ya? Jam 5 sudah mulai terang ya? Ya berarti ya jam 4 lah gitu saudara ya. Jam 4 paling pagi-pagi itu saudara. Ya dikatakan di sini pagi-pagi benar. Ya waktu hari masih gelap lah. Ini masih ditulis sih. Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Oh ini bukan Mazmur ya. Markus. Dan berdoa di sana. Jadi ada yang pertama pagi-pagi. Kalau gereja kita ada ibadah ya doa pagi.
Tapi ya yang enggak di rumah pun juga bisa. Pagi-pagi bangun tidur. Jangan WA-an dulu, baca dulu, ada kiriman dari siapa itu tutup. Saudara, pagi-pagi ya Tuhan dulu kita persembahkan. Ya, pengagungan bagi raja, bagi setiap raja, bagi segala raja datang untuk datang menghadap Tuhan, meninggikan Dia. Itu diutamakan. Lalu yang kedua, siang hari. Saudara, Mazmur 88 ayat kedua. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku siang hari. Apa saudara? Siang hari. Aku berseru-seru. Berdoa. Mulai berdoa lagi. Berseru-seru pada Tuhan. Ya pada waktu malam aku menghadap engkau. Ya, kalau ini ayat ini untuk dua. Tapi yang penting sekarang siang hari datang lagi. Bukan ya bangun pagi lupa doa, bukan. Bangun pagi nomor satu Tuhan dulu. Doa dengan Tuhan dulu. Sudah nanti siangnya lupa enggak. Siang ingat lagi. Ya ingatan siang hari berseru-seru kepada Tuhan. Ya itu luar biasa sekali. Sudah Lukas 4 ayat 42. Ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukan Dia, berusaha menahan Dia, ya supaya jangan meninggalkan Dia. Artinya siang sedang sibuk, saudara. Tuhan Yesus berusaha menyendirikan apa? Ini jam doanya. Dia mau doa dulu, itu saudara. Siang hari cari tempat yang sunyi untuk apa? Berdoa. Mereka punya jam doanya untuk siang hari, pagi hari, lalu kedua apa, saudara? Siang hari. Lalu sore, tapi Alkitab kalau nyebut sore itu petang, menjelang petang hari biasanya gitu, saudara. Lukas 22 ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan bukan ini ya, petang. Saya keliru ambil ayatnya, tapi ada banyak. Nanti saudara cari ya, pokok ada menjelang petang hari, gitu biasa tulisannya gitu. Ya mulai doa. Itu biasanya sore gitu saudara. Ya, jadi pagi sebelum kita melakukan apapun datang pada Tuhan dulu. Siang hari sementara sudah melakukan banyak hal. Saudara doa lagi, gak lupa dalam kesibukan. Ya bersyukur tadi itu Tuhan, doa lagi untuk selanjutnya. Sore petang itu dianggap pulang kerja gitu saudara. Mulai datang dulu pada Tuhan. Mungkin bersyukur, mungkin itu dan macam-macam. Saudara, itu petang hari. Lalu malam, sungguh-sungguh malam, saudara, malam hari. Lukas 22 ayat 39, ya 40. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasanya. Artinya ini sudah jadi kebiasaan selalu. Setiap saat itu saudara. Ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga ikut ya, mengikuti dia. Saudara, ayat 40, setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini di mana? Getsemani. Waktu Tuhan Yesus mau menyerahkan dirinya, betul enggak? Dikatakan dia datang kembali ke Getsemani seperti biasanya. Itu sudah biasanya. Setiap malam dia datang di situ untuk berdoa. Setiap malam dia datang di situ untuk berdoa. Setiap malam dia datang di situ seperti dia berdoa. Jadi mereka ada doa pagi-pagi, saudara. Lalu doa siang, saudara. Sementara masih banyak yang ngerjakan banyak. Lalu doa sore hari, kalau dibahasakan kita mudah ya saudara. Lalu malam hari selalu saudara ada doa seperti itu, saudara. Ya, kalau saudara pelajari di Alkitab, saudara temukan. Lalu juga banyak Tuhan Yesus juga selalu berdoa. Yang saya katakan berarti pelajaran kita yang terakhir. Ya, doa senantiasa di dalam roh. Tuhan Yesus itu selalu, atau juga doa-doa khusus. Waktu baptis dia berdoa. Waktu pilih murid dia berdoa dulu supaya pilihannya ya tepat. Kalau baptis itu penyerahan, dimeteraikan. Maka waktu dia doa, Roh Kudus turun. Karena dia doa sungguh-sungguh. Saudara, waktu banyak saudara melipat gandaan 5 roti 2 ikan. Lakon mujizat. Dia berdoa. Saudara, waktu mau menyembuhkan.
dia berdoa, saudara. Dan banyak pokok kehidupan doanya. Tapi jam-jam yang tetap ada seperti tadi. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Sekali lagi. Pagi, siang, sore, malam. Dan Tuhan punya kehidupan doa seperti doa senantiasa itu loh. Pergaulan dengan Tuhan senantiasa. Lalu juga untuk hal khusus yang memang sedang akan dilakukannya, saudara. Itu orang Yahudi, saudara. Jadi ada kehidupan doa seperti itu. Kalau yang sudah jamnya itu, saudara, seperti misalnya orang Islam sudah punya toh jam sekian, jam sekian, jam sekian. Orang sana juga sama, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Saya masih ingat waktu kita di Bogota, saya mau Pak Jo manggil Pastor Mose yang kasetnya kita pernah videonya pelajari. Itu waktu dipanggil janjian, ya pikir jam 12 dia langsung berkata, oh enggak bisa. Jam 12 itu saya harus berdoa. Nah dia sudah punya jam doanya gitu saudara. Ya, tapi itu gitu. Jadi kalau sudah jam doanya, ya itu harus doa bagi mereka seperti itu. Ya jadi ketetapan saudara. Lalu orang Nigeria itu juga sama saudara. Dia punya kehidupan doa yang luar biasa sekali. Sehingga mengalami luar biasa sekali. Seperti tadi, kalau mau dapat sesuatu yang luar biasa, dipakai luar biasa, ya harus mau lakukan yang luar biasa. Terima tanggung jawab yang luar biasa. Saudara, saat-saat ini, ya kalau saudara perhatikan, oh karya Tuhan yang paling spektakuler itu adalah di sana, di Nigeria. Ya, bukan lagi di Korea, di Amerika kalah, saudara. Ya, tetap di sana. Tapi mereka itu punya kehidupan yang luar biasa. Ya, dari pengajarannya, dia belajar bagaimana kehidupan mereka. Seperti Ade Boye misalnya. Seperti David Oyedepo yang dulu itu misalnya. Ada banyak hamba Tuhan dipakai luar biasa. Mereka itu punya jam doanya. Ya, ini dari data ya yang saya dapatkan. Pertama dia punya doa namanya tengah malam. Itu ya antara jam 12 sampai jam 3 pagi. Mereka punya keyakinan itu jam doa yang penting sekali. Karena itu jamnya setan gentayangan katanya. Di alam roh itu mulai aktif itu saudara. Itu saatnya perang. Saatnya kalahkan mereka. Itu saatnya doa peperangan. Termasuk ini saudara. Ya semalam-malaman itu saatnya perang. Nanti mungkin ya minggu depan atau kapan belajar saatnya saudara. Karena ya itu jam-jamnya. Ya jadi di dunia roh ya itu banyak ya aktifnya gitu saudara. Mereka ambil ayat Mazmur 119 ayat 62. Ya tengah malam dikatakan selama aku bangun untuk bersyukur kepada mu atas hukum-hukummu. Jadi tengah malam berdiri gitu saudara. Ya untuk datang pada Tuhan. Untuk berdoa pada Tuhan. Ya mereka percaya juga Rasul Paulus dan Silas tengah malam. Sekalipun sedang dipenjara. Sekalipun sedang dipasung. Tulisannya tengah malam toh. Mereka memuji. Nyembah Tuhan. Berseru pada Tuhan. Tiba-tiba kuasa Tuhan terjadi gempa. Dan mereka mengalami mujizat. Ya, pintu-pintu ya terbuka dirobohkan ya. Oh, belenggunya juga terlepas semuanya saudara. Nah, mereka memakai ayat-ayat itu. Itu penting sekali jam-jam seperti itu. Lalu pagi dini hari. Itu mereka antara jam 3 sampai jam 6 pagi, saudara. Ya, Mazmur 5 ayat 3. Tuhan pada waktu pagi engkau mendengarkan seruanku pada waktu pagi. Bagi yang tadi juga ya sama ayat yang dipakai itu pagi. Itu antara jam 3 sampai jam 6. Ya seperti itu doa pagi itu saudara ya. Iya Markus 1 ayat 3 pagi benar tadi. Sekarang ya mereka punya doa pagi. Bukan kalau tadi pagi dini hari. Sekarang pagi itu mulai jam 6 dan seterusnya gitu. Pokok itu ada doa yang mereka ya dia ngambilnya seperti ya Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu padaku pada waktu pagi.
sebab kepadamu aku percaya. Jadi itu antara jam 6 dan seterusnya. Mereka punya doa, itu ketiga. Lalu punya doa lagi. Keempat adalah, ya saudara, sekitar jam ini jam 3. Mulai jam 3. Ya, lompat sampai jam 3 sore, saudara. Iya, mereka percaya itu merupakan salah satu. Karena mereka ngambil Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus. Sudah dikatakan dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Berseru pada jam 3 sore, sudah jam 3 sore. Iya, lalu setelah itu saudara jam 6 sore dan seterusnya. Jam 6 sore dan seterusnya, saudara. Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku ada bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti korban pada waktu petang. Nah, kalau mereka bilang petang itu saja, itu sekitar matahari terbenam. Itu ya kurang lebih yang jam 6. Jadi kalau saudara perhatikan, mereka punya 5 jam yang ditentukan mereka untuk doa. Tapi ini ya kalau sampai yang malam-malam tadi biasa orang-orang yang ya dipakai Tuhan, yang pelayan, yang sesuatu. Mereka punya kehidupan doa yang ya memang luar biasa sekali, saudara. Selain itu mereka juga sama punya ya doa senantiasa. Ya, yang saya sebutkan doa senantiasa dalam Roh Kudus itu. Terus semua itu punya seperti itu. Seperti ayatnya Paulus, berdoalah senantiasa di dalam Roh. Doalah setiap waktu, setiap saat dalam Roh. Itu dalam kehidupan, dalam pergaulan. Jadi sambil kerja, sambil doa bisa enggak? Sambil makan, sambil doa bisa enggak? Sambil berangkat di tempat kerja atau studi sekolah, sambil doa bisa. Ya, itu sambil itu saudara. Pokok doa yang terus menerus, saudara. Selain mereka punya 4 atau 5 tadi itu. Ya 5, malah mereka punya 5. Ya, seperti sesepuh kita. Ya, lalu di sana masih ada satu. Saya lihat sebetulnya juga ada orang Yahudi, ada juga seperti Yesus ini. Yesus, kalau saudara ingat, dia pergi ke gunung yang tinggi untuk berdoa, yang diajak hanya Petrus dan Yohanes. Itu luar kota, gunung yang tinggi. Kalau menyendiri itu hanya masih di sekitar situ, cari tempat yang sepi. Kalau ini seperti khusus naik gunung. Sehingga di puncak bukit itu ketemu Musa dan siapa? Yohanes. Sampai Musa Yohanes, kita buat kemah di tempat ini. Nah, itu menjadi untuk orang seperti orang-orang negeri ya, hamba-hamba Tuhan seperti itu. Dia dalam 1 tahun mesti nyiapkan waktu ya, yang saya dengar kurang lebih 3 hari misalnya menyendiri. Pokok enggak ada orang, khusus dia dengan Tuhan saja. Ya, saudara, cari waktu yang khusus ya, berapa hari hanya dengan Tuhan. Jadi mereka memang punya kehidupan doa yang luar biasa sekali. Maka mereka juga mengalami yang luar biasa sekali. Orang yang gak percaya tentang kuasa doa, saudara lihat hidupnya yang gak ada. Kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh nyata yang tidak ada. Sekali lagi doa kita menentukan keadaan kita. Kalau kita punya doa yang lemah, keadaannya lemah. Kalau kita punya doa yang kecil-kecil saja, ya kecil. Tapi sekali lagi kalau kita punya doa yang luar biasa, kita akan mengalami hal yang luar biasa. Kita akan dipakai yang luar biasa. Baik di perjanjian lama, baik di perjanjian baru. Kalau saudara lihat khususnya yang kelihatan adalah Paulus. Tapi rasul-rasul juga mereka senantiasa berdoa. Mereka berkumpul tiap hari, betul enggak? Berdoa, 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 berdoa. Nah, itu seperti itu, saudara. Jadi punya sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi menentukan. Kalau kita ya bangun kehidupan seperti itu, kita akan juga mengalami nanti waktunya ya bukan hanya di Nigeria, di Indonesia. Amin. Bukan hanya di gerejanya David Oyedepo,
atau AYDBU, tapi juga di keluarga Allah, di gereja yang Tuhan percayakan. Saudara, nah saya ajak mulai sekarang, saya Tuhan kemarin bicara, mulai kobarkan api doa. Mulai kobarkan roh doa. Segala sesuatu kalau tidak dikobarkan, itu cenderung padam. Tapi kalau mulai diajarkan, dikobarkan, saudara, itu makin lama makin akan menjadi besar. Ya, di orang Nigeria punya juga setiap tahun program khusus, ya seminar doa, KKR doa, acara yang besar khusus tentang doa, ya khotbah tentang doa, ngajar tentang doa, melatih tentang doa. Kalau saudara masih ingat yang video dari sana, ya saya ulangkan juga tentang doa, yang Nabi juga tentang doa. Jadi memang dikobarkan. Kalau nggak dikobarkan, cenderung hilang. Kalau nggak dikotbahkan, yang doa itu sedikit. Doanya makin lemah, doanya makin luntur. Tapi makin disampaikan, makin dikobarkan, makin banyak orang tergerak, makin banyak orang berdoa. Doanya makin sungguh-sungguh, doanya makin kuat dan luar biasa. Jadi nggak kebetulan kita juga sedang membangun seri doa. Artinya sadar atau tidak sadar, kita akan makin bangkit dalam doa. Sadar tidak sadar, api doa itu akan menyala. Nanti makin besar. Kalau itu terus dilakukan, nanti kita bisa mengalami seperti yang di Nigeria. Sama saja. Karena memang kapasitas doanya dia levelnya beda. Beda dengan Amerika, beda dengan Eropa, beda dengan Korea, termasuk beda dengan Indonesia. Kita masih kalah jauh kalau lihat kehidupan doanya. Saudara. Tapi saat ini Tuhan sedang bangkitkan. Ayo api doa. Kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Sama harus jadi garis keras. Harus jadi radikal gitu saudara. Radikal dalam gereja, dalam doa, dalam melayani. Ikut Tuhan, akan lihat kuasa Tuhan. Akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Komitmen saudara, itu perlu terus dikobarkan. Ya, senang sekali kalau itu sudah dikobarkan. Apalagi kita punya miracle seperti sengaja doa. Doa sendiri dengan doa orang banyak itu beda. Doa sendiri seringkali berat. Kalau saudara ya, ada di gereja atau gereja kita kalau nggak gerakkan doa puasa sendiri itu berat sekali. Tapi kalau saya di korporat, memang itu kegerakan massa, semua pada doa, akhirnya saudara ikut doa itu lebih mudah. Betul, karena atmosfernya doa. Ada waktu saudara dengan doa, roh saudara mulai nyala, itu ada kekuatan. Dengan doa tentang doa lagi, saudara dapat lagi kekuatan, saudara. Ada doa tentang untuk api doa, api saudara doa makin menyala. Itu luar biasa sekali. Ya, di dalam gereja ada juga doa bersama. Itu akan datang dengan kasih karunia, anugerah. Gereja mula-mula sudah baca di Kisah Rasul. Ya, setelah pasal 2, mulai pasal 2, mereka bertekun ya dalam penginjilan, dalam macam salah satu dalam doa. Bertekun. Maka apinya makin besar. Mereka mengalami terobosan di dalam doa. Waktu nunggu lawatan saja 10 hari. Setiap hari terus berdoa. Menanti. Nah, itu mereka berarti di situ terus, saudara. Nggak pergi loh. Saudara bisa bayangkan ya. Itu kalau pergi ya pas datang mereka nggak dapat tahu, saudara. Mereka nantikan pada hari ke-10. Selalu loh itu. Itu mereka nggak pergi loh saudara. Berarti 10 hari sediakan waktu terus. Dan mereka nggak tahu loh berapa hari baru datang. Pokok sudah komitmen. Menantikan. Tunggu. Tidak akan pergi. Tetap ada di situ. Tetap nunggu di situ. Setiap hari. Dan saya percaya waktu mereka punya komitmen yang luar biasa. Maka Tuhan genapi. Maka Tuhan cukupi. Maka Tuhan lakukan hal yang hebat. Hal yang luar biasa dinyatakan. Amin saudara. Dinyatakan. Kita akan bangun. Siapa yang percaya bisa. Saudaranya doa seperti orang Nigeria. Doanya sekarang. Siapa yang bisa? Loh sungguh loh saudara. Yakin bisa gitu saudara.
Loh, kalau di sana doa puasa 100 hari aja biasa kok. Loh, betul. Di sini ada juga. Saya berapa kali ketemu orang yang doa puasa 100 hari. Tidak banyak, tapi ada. Jemaat aja gitu. Tapi kalau di sana sudah biasa. Itu bukan sesuatu, wah gitu sudah bukan sesuatu yang hebat luar biasa. Ya, karena memang belum alami semua. Contohnya lah, kemarin kita cerita ke Pak juga situ, listrik di rumahmu pasang berapa watt? Nebak masing-masing ya. Ada enggak? Ya, berapa saja listrik itu? 450, 900, 1.200 lah. Saudara yang pasangnya sekitar itu. Dengar, tanya saya misalnya, Pak, gereja kita listriknya berapa watt? Ayo, saudara sudah pernah dengar toh? Berapa watt? Sini ini listriknya berapa watt? 1 juta watt. Oh, enggak. Gereja kita ini listriknya 1 juta watt. Kalau enggak cukup. Semua AC sini, semua gedung tinggal semuanya itu enggak cukup. Saudara dengar 1 juta. Wah, 1 juta gitu. Karena enggak biasa. Tapi orang-orang yang sudah, ya apalagi yang buka mall, macam-macam 1 juta biasa. Nanti, saudara kalau berani percaya, berjuang, berusaha, nanti sama. Bagi saudara tidak akan berat lagi, karena bagi mereka enggak berat. Karena sudah apa? Levelnya. Memang sudah terlatih, memang sudah terbangun, memang sudah punya kemampuan. Seperti orang angkat besi, betul enggak? Enggak pernah ya, enggak bisa kecil. Tapi kalau belajar terus. Akhirnya bisa 15 kilo. Akhirnya bisa 25 kilo. Akhirnya bisa 50 kilo. Betul nggak? Akhirnya bisa 60 kilo. Akhirnya 75. Saudara. Dan seterusnya. Kenapa? Latihan. Ya, saya ajak setiap saudara. Ya, sungguh-sungguh. Karena saya percaya Tuhan nyuruh bangun penuai. Saya percaya yang bisa dipakai jadi penuai itu punya roh yang hebat. Bukan hanya punya otaknya yang hebat saja. Apalagi otaknya tidak ada apa-apa, rohnya tidak apa-apa, saudara males, ya nggak mungkin bisa dipakai, saudara. Tapi kalau punya roh yang luar biasa, roh Allah akan bergerak secara luar biasa. Belajar seperti Paulus, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan padaku. Dapat. Jangan ngomong tidak dapat. Bisa. Tadi juga ya. Pelajaran. Bisa. Ya, saya percaya kalau kita berani tangkap sungguh-sungguh kita lihat. Nah, kalau untuk kita baiknya gimana? Prakteknya gimana? Karena ada orang Yahudi, ada itu ya. Kita yang kira-kira pas untuk kita gimana? Doa pagi, dimulai dari itu dulu. Ya, doa pagi katakan dulu. Doa pagi, bangun tidur. Sekali lagi ya, bangun tidur. Jangan buka HP, dilarang. Itu keputusan kita. Dilarang buka HP. Sebelum doa selesai. Sebelum datang menyembah Tuhan. Setuju saudara? Ini latihan. Ya bisa di rumah, bisa saudara di mana-mana bisa. Ya mau ke gereja. Pokok bangun pertama. Yang pertama untuk Tuhan. Betul saudara? Siap ya saudara? Sekali lagi. Yang pertama Tuhan. Tuhan dinomor satukan. Tuhan yang utama. Setuju? Terus kalau pagi saudara-saudara. Tapi ingat ya satu, yang godaan paling besar itu HP sekarang. Lain dengan zaman dulu. Biasa orang bangun yang dicari apa? Bukan istrinya, bukan suaminya, bukan apa HP. Mesti gitu lah. Ya itu sudah seperti jadi hukum Taurat seperti gitu saudara. Sekarang nggak boleh. Pokok nggak boleh buka WhatsApp sebelum Tuhan. Nomor satu kan Tuhan. Tujuh ya saudara. Ini belajar praktek. Yang penting itu dipraktekkan. Apa yang didoakan kalau pagi? Ngucap syukur dulu. Tuhan sudah beri istirahat, tidur yang baik. Ya, ucap syukur pada Tuhan. Seperti tadi toh, persembahkan sesuatu kepada Tuhan. Lalu juga bisa, saudara, minta pengurapan, minta hikmat untuk menjalani kehidupan sepanjang hari. Ya,
mempersembahkan pujian, mempersembahkan ucapan syukur, mempersembahkan penyembahan. Pokok Tuhan dulu, mempersembahkan tata bagi Tuhan. Ya, saudara menyukai. Setelah itu kalau saudara berdoa, mintalah tadi pagi hari diperlengkapi Tuhan. Ya, diberi kekuatan, diberi hikmat, diberi tuntunan sepanjang hari. Kira-kira seperti itu. Kira-kira, saudara. Ya, jamnya saudara bisa itu sendiri. Ya, saudara belajar. Tapi sekali lagi ya, yang banyak ganggu itu. Dan saudara harus paksa. Saudara dengar ya, harus dipaksa. Kadang-kadang inginnya tidur lagi toh. Sudah bangun, ya cerita ya, bablas saudara. Ya gitu lah kadang-kadang. Bila perlu jam bekernya dipasang double. Jam sekian, tambah lagi 5 menit kemudian. Artinya kalau kebablasan, kering lagi gitu saudara. Ya, pagi hari. Ya, itu doa tadi ucap syukur. Dan setelah itu siang hari. Dia ada tahu ya, siang hari. Siang hari cari waktu, doa. Kalau saudara kerja tetap punya waktu. Ya minimal misalnya 15 menit. Saudara punya waktu. Kalau orang kerja pun kan jam makan lebih dari itu toh ya. Setengah jam apa toh masih bisa toh. Buat waktunya doa juga gitu saudara ya. Itu doanya apa kalau siang? Mengucap syukur dulu selalu. Tuhan sudah tuntun sepanjang pagi sampai siang. Lalu minta lagi Tuhan kekuatan yang baru. Untuk menyelesaikan pekerjaan saudara yang saudara kerjakan sampai hari itu. Semua pekerjaan hari itu selesai. Mengucap syukur. Bahkan bisa ada yang sedang terjadi. Saudara harus hadapi hari itu. Ya itu disampaikan juga. Tapi intinya sama. Tadi mengucap syukur. Lalu ya lanjutkan. Bisa lanjutkan hari berikutnya. Terus berjalan bersama Roh Kudus. Berjalan dalam hikmat Roh Kudus. Dengan pertolongan. Sampai selesai. Itu yang keberapa? 2. Yang pertama apa tadi? Pagi. Ya, maksudnya doa yang pertama apa? Pagi-pagi benar gitu sudah pagi. Pokok intinya pagi. Sebelum melakukan apapun yang lain. Nomor 1 Tuhan. Nomor 1 kan Tuhan. Kalau siang ya tadi ucap syukur. Minta yang berikutnya. Setelah itu apa lagi? Baiknya. Sore pulang kerja atau selesai kerja lah. Betul toh? Ya pulang toh, sore toh. Yang ucap syukur. Tuhan sudah tolong. Lakukan pekerjaan dengan baik. Ya gitu saudara, ucap syukur. Ada apapun saudara tetap percaya. Tuhan turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Yang mengasihi. Sekalipun tadi ada masalah. Tapi percaya masalah ini diubah jadi mahkota. Tuhan punya rencana di balik itu. Tetap mengucap syukur karena memang Tuhan baik kok. Gak bisa baik, gak bisa tidak baik. Hanya kadang kita yang tidak mengerti atau belum mengerti. Jadi yang ketiga apa? Sore mengucap syukur. Ya terus juga minta Tuhan terus tuntun sampai malam nanti. Iya, ada enggak yang keempat? Ada sebelum tidur. Sebelum tidur saudara. Ya sebelum tidur mengucap syukur dari pagi terus. Sudah selesai seperti ini, terima kasih Tuhan tuntun aku, bahkan bisa berdoa. Terima kasih apapun yang sudah alami, ya percaya pada Tuhan. Lalu juga Tuhan lindungi aku pada waktu tidur. Karena tadi malam hari itu perang di alam roh. Lindungi aku tidak tahu tapi Tuhan melindungi aku. Menjagai aku tetap saja aman, tetap saja terlindung dalam naungan-Mu Tuhan. Ada perlindungan, ada keamanan. Engkaulah batu karang, tempat perlindunganku. Ya, bersyukur semuanya, minta perlindungan dan terus tidur dengan baik. Besok bisa bangun dengan baik. Jangan sampai ketemu setan Tuhan. Ya, ketemu dengan Engkau saja Tuhan. Mimpi ketemu Tuhan 4 kali. Berapa kali? 4 kali. Berapa kali? Pertama apa? Bangun pagi, ya tidak boleh melakukan apa, Tuhan dulu. Ya sebelum Tuhan nggak boleh melakukan apapun lah. Itu belajar apa? Menomorsatukan Tuhan. Ya, terus baru minta Tuhan. Kedua siang. Jadi artinya doa itu komitmen selalu di tengah kesibukan Yesus tetap doa. Selalu. Itu supaya ingat kita terus. Ya, minta bersyukur terus melanjutkan untuk itu. Lalu yang ketiga apa?
sore. Terima kasih ya saudara yang studi sekolah ya. Tuhan sudah tolong sampai sore selesai. Pekerjaan sampai selesai. Apapun lah saudara ya. Terus ya berikan bisa sampai malam ya, istirahat dengan baik. Tata semua. Yang keempat sebelum tidur. Yang keempat apa? Sebelum tidur tetap banyak mengucap syukur. Memuji Tuhan. Dan Tuhan ya berikan tidur yang baik. Nyenyak, bukan ketemu setan, tapi ketemu Tuhan saja. Lindungi usir setan, ya jauh-jauh, saudara. Ya, pokok seperti besok bisa bangun lagi dalam keadaan baik. Itu doa yang ditetapkan dengan waktunya. Yang bisa tetapkan. Kalau tadi pagi, saudara mau bisa sebenarnya. Saudara mau pilih apa? Kalau saya anjurkan ya seperti Alkitab tadi, sebelum matahari terbit. Ya toh, selalu tulisannya gitu toh. Sebelum matahari masih ya itu. Misalnya kalau saudara bisa tetapkan waktu itu. Siang ya mudahlah jam 12 atau jam makan saudara. Itu kan selalu ada waktu toh. Betul enggak saudara? Sore ya tergantung pulang kerjanya saudara. Betul enggak? Setiap orang kan enggak sama. Ada awal, mungkin ada jam 5, jam 6, jam 7. Pokok sudah selesai. Ya, lalu malam sebelum tidur. Kalau bisa saudara tetapkan jamnya. Ya, seperti sepupu kita. Tetapkan itu supaya kita punya kepastian. Seperti saudara misalnya sudah ada jadwal. Saudara punya jadwal tidak kadang-kadang. Punya toh, ini saya mau kondangan. Ini anak sekolah. Besok aku harus ya Senin datang di sekolah. Ada jadwal. Harus ini, sampai ini. Kalau sudah itu jadi jadwal. Jadi nanti saudara keharusan. Seperti orang yang sungguh-sungguh, ini jamnya aku harus apa? Doa. Ini jamnya aku harus, ya ada namanya toh kalau sepupu kita. Harus ini, harus itu. Nah, itu jadikan satu doa yang sudah kita tetapkan. Betul, orang yang sungguh-sungguh, saudara tahu. Seorang yang bisa menghargai doa gitu kuat. Kalau kemarin saya tadi di Yonggi-cho, tahu enggak? Pernah saudara dengar kesaksiannya Yonggi-cho? Dia jamnya doa dia sedang doa, presidennya telepon. Yang terima sekretarisnya. Yang telepon dia siapa? Presiden sudah besar kok sudah jadi ya sudah punya dampaknya besar. Ditelepon presiden, sekretarisnya jawab apa? Sorry Pak Presiden, ya pendetaku sedang doa. Kalau pendetaku sedang doa, dia tidak mau diganggu siapapun. Karena sedang ketemu Tuhan. Jadi kalau sedang ketemu Tuhan, nggak boleh diputus-putus oleh apapun. Komitmen. Jadi presiden aja nggak diterima. Nanti saja kalau sudah selesai. Ya, doanya dia tuh sampai menghargai seperti itu. Kalau Pak Jokowi teko nang omahmu, niki bedo. Loh, tapi kalau sudah tetapkan, ya pertama ya masih trouble, tapi lama-lama sudah akan kuat. Ya, saya di situ ya, komitmen, jadi ketetapan itu luar biasa. Lalu juga membangun bergaul tadi dalam roh senantiasa. Bergaul dalam roh senantiasa. Doa yang senantiasa. Tadi saya cerita toh, sambil mandi bisa enggak doa? Bisa toh ya. Doa itu kan tidak harus gini. Setiap saat bisa. Roh Kudus di dalam roh kita, bersama dengan roh kita, bergaul bersama, ya mandi bersama Roh Kudus. Ya enggak? Doa tetap bisa. Makan bisa doa. Sedang naik kendaraan bisa doa enggak? Bisa. Sedang masak bisa enggak? Bisa. Sedang ujian bisa enggak? Oh malah doa terus, sudah tolong Tuhan, tolong Tuhan. Betul enggak? Dalam segala keadaan, berusaha selalu ingat. Berusaha selalu ingat. Berusaha selalu ingat, saudara. Berusaha selalu ingat. Yang paling mudah, sering-seringlah bahasa roh sudah. Medu apa ya murah mudeng ya wis sambil gini aduh bahasa karena dengar khotbah aja bisa tak? Saudara bahasa kan tetap bisa tak? Dengarkan malah roh saudara akan lebih tanggap untuk mendengarnya. Senantiasa berdoa dalam roh, saudara. Kalau saudara terus gitu ya, rohmu akan terus menyala.
nggak akan padam kalau saudara melakukan yang diajar ke Paulus. Doalah setiap waktu senantiasa dalam roh. Doalah setiap waktu senantiasa dalam roh. Doalah setiap saat, setiap waktu dalam roh. Itu kalau bagi saya itu luar biasa sekali. Saya bahkan sering minta Tuhan, ingatkan aku Tuhan. Kadang-kadang lupa, gitu saudara. Sudah kerja-kerja lupa, sudah ngurus ini lupa gitu saudara. Jadi saya doa kadang ingatkan aku Roh Kudus supaya ingat terus, supaya bisa doa terus saudara. Karena kalau saudara sedang doa itu saudara sedang bersama Tuhan. Kalau saudara bersama Tuhan enggak usah takut, betul enggak? Saudara sedang menghadapi masalah tapi bersama Tuhan enggak usah takut. Iblis sedang datang, ada yang sedang nyerang saudara, saudara sedang bersama Tuhan enggak usah takut. Doa seperti itu. Amin saudara. Lalu yang lain-lainnya, doa apapun lah. Saudara sedang punya masalah, langsung saat itu doa dan macam-macam. Doa senantiasa. Ada satu yang kemarin, yang sebetulnya sudah saya lakukan, tapi waktu kemarin Pak Jul bersaksi dia melakukan, saya terkesan. Saya mulai bangun lebih. Jadi dia punya cara gini. Kadang-kadang saudara doa, tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba itu ngalami dah. Ngalami dah. Nah caranya bagaimana? Supaya doa sudah pasti gak ngantuk. Dia waktu melajari terus, dia pernah dengar. Ade Buye itu setiap hari. Dia itu doa sambil keliling. Ya dia baca doling ya. Pendoaan beri nama doling ya. Doa keliling. Setiap hari, karena itu di rumahnya dia sendiri toh. Sampai toh. Setiap hari 7 kilometer. Jalan terus sambil doa. Jalan terus sambil doa. Jalan terus sambil doa. Yang paling banyak apa? Bahasa roh. Sudah usah kau kan mikir toh ya. Lah kok 7 jam, bukan 7 jam sorry. 7 kilometer. Ya itu kan tidak usah pikir terus. Bahasa roh terus. Itu setiap hari. Sudah. Ya sudah. Itu double untungnya. Sehat tubuhnya. Sehat rohnya. Sehat rohnya. Sehat tubuhnya. Maka dia sudah 83 tahun masih. Wah sehat. Masih pelayanannya luar biasa sekali. Sehat roh, sehat tubuh. Sehat roh, sehat tubuh. Waktu dipelajari, ya, oh seperti itu ya, luar biasa. Dulu enggak ngerti. Nah, ini ya dipikir hanya doling saya, doa perang terus dipikir kita. Ternyata enggak. Ya, tidak harus itu ya ada waktunya doa perang. Tapi sebenarnya dia itu sudah setiap hari. Jadi gaya hidupnya dia. Pokok untuk kesehatan juga tiap hari. Pokok dia punya jalan 7 kilometer. Sambil doa. 7 kilometer sambil doa. Nah Pak Jo itu tiba-tiba dapat hikmat. Dia itu tinggalnya di apartemen bawahnya mall. Jadi apartemen yang bawahnya mall. Jadi dia kalau mau doa, ganggu kantor. Setiap hari aku sekarang doa. Jalan-jalan di mall sambil doa gitu. Pokoknya keliling di mall. Terus 1 jam pokoknya gitu saudara. Jalan-jalan di mall. Itu kan gak bisa ngantuk. Betul ya saudara. Itu pasti doa terus loh saudara. Jadi ya doa, ya sehat saudara. Rohnya sehat, tubuhnya sehat. Rohnya sehat, tubuhnya sehat. Rohnya sehat, tubuhnya sehat. Betul. Sekarang dilakukan oleh dia. Karena dia tinggalnya ya di apartemen yang bawahnya mall saudara. Jadi jalan aja. Sambil doa, dia praktekkan sama. Yang paling mudah lah. Tidak usah mikir doanya apa. Ya sesuai dengan keadaan. Sedang mau perang, doa peperangan. Ya doa peperangan. Sudah ada tempat-tempat yang perlu diperangi, doakan. Tapi nggak ada yang paling gampang. Nggak usah mikir doa apa kalau belum ada ide ya. Bahasa raja sudah selesai kok. Itu Roh Kudus menuntun roh kita kok. Betul nggak? Doa bersama Roh Kudus. Doa dipimpin oleh Roh Kudus. Terus doa, terus doa, terus doa, terus doa saudara. Lalu juga saya mulai bangkitkan kehidupan doa saya. Kalau saya kan nggak bisa, saya tinggalnya di sini toh. Nah terus mau di mana? Saya di jalan ya, Pak baca, wah mumpet saya malah mandek-mandek terus. Dicari orang banyak. Lu ya tahu saudara betul nggak? Mesti ketemu sini. Mau di gereja keliling di sini ya, mesti ada yang pondok daunnya kasih Pak doakan Pak. Kalau Pak Jo kan mau ya umum ya saudara. Jakarta luas orang tidak tahu. Dia juga terus pakai gini. Pakai ini loh, Walkman. Jadi supaya enggak ganggu. Mall kadang suaranya kan bising. Ada iPhone ini, saudara, yang bisa nutup suara luar.
Jadi suara luar itu enggak kedengeran. Dengarnya ini saja. Dia bisa penyembahan musik, dia bisa dengarkan khotbah. Ya, sesuai macam-macam, sesuai kebutuhannya. Ya bisa enggak dengar apa-apa bahasa roh saja, tapi dia bisa lagu-lagu penyembahan, lagu-lagu pujian, firman Tuhan sambil dengar, sambil baca, sambil belajar, sambil ngisi juga. Pokok ada itu terus. Dia bilang kalau di mall dia enggak masalah karena jarang. Ya, yang ketemu Jakarta kan luas loh saudara ya. Kalau Solo ya ketemu terus saudara. Saya mau di Paragon ya mesti ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Nah saya pikir ya wes ning kamar aja saudara. Muter-muter di kamar sendiri. Kalau dulu ya sambil duduk sampai apa kadang kalau sambil tiduran ya bisa ketiduran loh. Ini fakta atau semua orang sama saja. Betul enggak saudara? Maunya aja doa tapi kadang-kadang bisa lupa bangunnya pagi. Ya kalau saya sudah mau gitu ya sama. Berapa hari ini saya itu doa kalau sedang ngantuk, sedang ya doa aja, nggak usah mikir, muter-muter aja di kamar, di sana, di situ, muter-muter saja selesai. Sehat rohnya, sehat tubuhnya, ya mestinya juga sehat jiwanya, sehat rohnya, sehat jiwanya, sehat tubuhnya, sehat rohnya, sehat jiwanya, sehat tubuhnya. Betul. Karena saya itu kurang olahraga, saudara. Karena saya tinggalnya di sini. Pekerjaan tugasnya kan di sini lah. Jarang pergi kemana-mana, saudara. Bagi saya itu malah kurang gerak, saudara. Maka saya kadang-kadang sengaja khotbah gini ya jalan sekalian. Sambil khotbah, sambil olahraga, sambil khotbah, sambil supaya sehat gitu, saudara. Tapi sekarang ya saya tambahi sambil doa. Sambil jalan, sambil doa, sambil jalan, sambil doa, sambil jalan. Ada waktunya kita tersungkur. Ada waktunya kita diam. Ya bersekutu menikmati. Segala satu itu ada waktunya. Kepada Tuhan jangan mati doanya. Jangan jadi metode mati. Hidup saja. Kita yang penting hidup bersama Roh Kudus. Bergaul bersama Roh Kudus. Saudara dengan siapapun sama toh. Suami istri. Ya kan ya terus sama-sama duduknya terus kan ya tidak toh. Kadang tidur, kadang duduk, gak bisa ada jalan, kadang bergurau, kadang malah diem karena masih ada sesuatu, betul nggak? Tapi pergaulan yang nyata, hidup tidak dibuat-buat. Dimanapun bersama Roh Kudus. Dan ternyata saudara kalau latihan terus ya, kalau saudara latihan, makin lama, mau dia bisa merasakan sosok Roh Kudus itu makin nyata, karena terus-menerus. Karena terus-menerus, saudara berkata-kata, saudara bergaul, ya terus-menerus itu makin lama, Tuhan itu makin nyata dalam hidupmu. Semua itu gitu, otak jarang dipakai, tumpul. Tapi kalau kau pakai terus makin tajam, makin tajam, makin tajam. Kalau Roh juga Kudus juga sama, makin banyak kau bergaul, saudara makin peka, makin peka, makin kena, makin kena, makin nyata, makin nyata. Kalau saudara latihan, makin akhirnya apa? Kehidupan bersama Tuhan itu fakta, nyata, sungguh-sungguh nyata. Dan hebatnya yang terisa saya, hebatnya itu beda dengan yang lain. Kalau saudara punya handphone ya semua ya perlu dicas apa enggak? Perlu, kalau enggak dicas, enggak bisa dipakai. Dicas kalau jatuh atau 2 jam penuh sudah cukup toh. Dicas lebih ya enggak bisa. Betul enggak? Bahkan kalau baterainya kurang bagus ikut rusak. Hebatnya kita diberi tubuh. Bisa dicas, diurapi tanpa batas. Makin lama, makin hebat. Makin lama, makin dahsyat. Makin lama, makin dahsyat. Saudara baca di Alkitabnya. Tuhan memberikan rohnya. Ya dengan tidak terbatas. Makin saudara bergaul, makin dekat. Roh Kudus itu makin nyata. Berkarya makin nyata. Pengurapannya makin luar biasa. Hikmahnya makin luar biasa. Penyataan makin luar biasa. Hebatnya seperti itu. Tuhan itu tanpa batas. Handphone saudara tetap. Saudara isinya segitu ya segitu. Tapi Tuhan beda. Ya, saya rindu kita itu belajar. Mulai sekarang belajar praktekkan. Tuhan sudah bukakan bagus. Tinggal kita. Kalau kita nanggapi. Kalau kita mulai belajar. Jadi tidak usah dipaksa saudara. Jadi tadi ya kalau pagi pasti harus bisa saudara. Tergantung bangun saudara toh.
Pak lah aku bangun pagi sudah buru-buru kok. Aku harus cepet-cepet berangkat kalau nggak terlambat. Ya gampang toh. Bangunnya maju setengah jam. Lah sudah selesai toh sudah. Betul nggak? Lah mepet-mepet toh. Ya pasti buru-buru. Untuk Tuhan jangan buru-buru. Doamu nggak jenak, nggak iso ketemu Tuhan, sulit. Konsentrasimu telat. Tuhannya ngapain loh? Mau bersekutu kok bingung telat terus. Saudara aja. Kalau bersama seseorang, ya usah telat. Nggak enak toh. Majuin. Ya, majuin. Lalu kalau siang tadi, tidak usah bingung. Bergaul itu saja bisa. Tidak harus tempat khusus. Kalau ada lebih baik. Tapi kalau enggak gitu. Yang namanya bergaul itu seperti itu. No, enggak ditulis loh. Jam berapa jam apa. Tapi hidupnya bergaul terus menerus. Tuhan berkesan. Tuhan senang. Dengan Tuhan puji. No, betul enggak? Henok juga seperti itu. Yang penting itu. Kalau jam-jam itu membantu kita. Ya, ada jam diingatkan lagi. Jam ini diingatkan lagi. Bangunlah kehidupan doa yang khusus. Level yang tinggi. Kualitas yang tinggi. Bangun kehidupan doa yang luar biasa. Sehingga kita akan mengalami yang luar biasa. Ini waktunya Indonesia dilawan. Amin. Kalau Nigeria bisa, Indonesia bisa. Amin. Betul? Ini waktunya. Saya percaya Tuhan akan tolong kita. Ya, kalau saudara tangkap firman Tuhan. Saudara berani komitmen untuk alam yang besar. Berani bayar harga yang besar. Dan kalau saudara bergaul itu sebenarnya nggak sulit, nggak berat. Makin enak. Jadi tidak harus wah dipaksa gitu, enggak. Sambil kerja, sambil apapun bisa. Dan saudara akan terus berjalan bersama Tuhan. Amin. Praktekkan ya, siapa yang mau praktek, angkat tangan. Yang mau saja. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah ajarkan pada setiap kami. Kami mau praktekkan. Tuhan, Roh Kudus, tolong kami. Engkau yang mengingatkan kami. Engkau yang memberi kemampuan pada kami. Dan Engkau yang memberikan keberhasilan. Aku akan bangun kehidupan doaku. Kehidupan doa yang luar biasa. Sehingga aku bisa dipakai Tuhan luar biasa. Mengalami yang luar biasa. Kalau di Nigeria bisa. Di Indonesia bisa. Aku juga bisa. Karena ditolong oleh Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Engkau Tuhan Yesus. Yang memberi kemampuan. Amin. Yuk berdiri. Sekarang kita doa. Doa semua. Doa semua saudara. Ya praktekkan kehidupan doa. Ya doa yang sudah diajarkan. Ada waktunya saudara tenang. Ada waktunya saudara bergigih. Ada waktunya saudara berdoa syafaat. Ada waktunya doa peperangan saudara. Ada waktunya saudara. Ya sesuai dengan keadaan. Saja kita doa bangkit saudara. Ya malam pagi hari kita datang pada Tuhan. Seperti firman Tuhan. Jam 12 sampai jam 3. Itu saatnya doa. Bahkan doa peperangan. Bahkan doa yang antusias. Bahkan doa yang sungguh-sungguh bersama Roh Allah. Kuasa doa dinyatakan. Pengurapan Tuhan dipakai. Dan saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Semua berdoa, semua berdoa, semua berdoa. Jangan berdiam diri. Bangun kehidupan doamu. Minta api doa pada Tuhan. Apinya makin besar. Tadi ada api yang biru, yang putih. Api yang panas. Lebih daripada yang merah. Lebih daripada yang oranye, kuning. Api yang terus makin panas. Makin menyala. Makin besar. Minta api doa. Minta roh doa. Minta pengurapan doa. Minta saudara, minta. Oh pengurapan doa, roh doa. Terus saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang antusias, jangan lemah-lemah. Kalau doamu lemah, biasanya imanmu lemah. Biasanya rohmu lemah. Bahkan saat lemah pun saudara, lawan, paksa. Seperti orang kalau sakit, tidak suka makan, tidak mau makan, dipaksa makan saudara. Dipaksa makan. Kalau saudara ikuti keadaan, gak suka makan lalu tidak makan, saudara bisa makin lemah. Makin lemah. Paksa makan saudara. Paksa makan. Nanti akan ada kekuatan. Akhirnya saudara sehat. Akhirnya saudara suka makan lagi.
sama serta rohani dipaksa saudara, dibangkitkan. Daud sampai berkata, hai jiwaku, mengapa kau letih lesu? Ayo bangkit, aku mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Aku mau memuji-muji Tuhan. Aku mau memuliakan Tuhan. Orala basa karala basa karala basa karala basa. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan saat ini, gunakan doa peperangan. Kita akan belajar banyak. Tuhan berkata, usir setan dalam namaku. Saudara, oh usir setan, usir semua yang tidak baik dalam nama Yesus. Sembuhkan sakit penyakit. Oh saudara, dalam nama Tuhan Yesus, saudara ucapkan, oh doa-doa saudara. Saudara bisa yang belum terima bahasa roh, minta bahasa roh pada Tuhan. Biar Tuhan urapi, biar ada bahasa roh diberikan pada saudara. Itu akan membangun saudara. Kalau saudara sekali dijamah oleh api bahasa roh, saudara akan mengalir, saudara akan menyala, saudara akan ucapan yang luar biasa sekali. Orang lapasa, kara lapasa. Oh hujan api Roh Kudus, hujan dari surga. Orang lapasa, kara lapasa, kara lapasa, kara lapasa. Tuhan curahkan apimu, curahkan apimu, curahkan apimu, curahkan api doa. Seperti murid-murid, seperti rasul-rasul, curahkan api doa, curahkan api doa. Seperti firman-Mu Tuhan, kalau Kau beri kemampuan orang-orang Nigeria, doa luar biasa. Dulu mereka belajar di Korea, oh mereka juga minta doa seperti orang Korea doa. Akhirnya Tuhan berikan mereka juga roh doa, oh yang lebih lagi bahkan. Sehingga terima, kita juga minta, oh bukan orang Korea yang bisa, bukan orang Nigeria, tapi roh doa yang menolong mereka. Tapi ada api doa yang menyala di dalam mereka. Minta pada Tuhan dengan segenap hati saudara. Minta sungguh-sungguh saudara. Ora lapasa, kara lapasa, kara lapasa. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan rohmu. Curahkan roh doa, curahkan api doa, curahkan pengurapan doa. Menjadikan kami menjadi pendoa-pendoa yang membangun kehidupan doa yang luar biasa. Bukan kehidupan doa yang biasa-biasa, kehidupan doa yang luar biasa. Karena Engkau ingin pakai kami lakukan hal yang luar biasa. Kami baca ini kairos untuk bangsa kami. Oh Tuhan, Kau mau melawat luar biasa. Pakai setiap kami Tuhan menjadi penuai yang Kau lawat. Seperti 120 orang, oh saat dilawat oleh Tuhan, api hingga pada mereka, api hingga pada mereka, api membakar mereka, api menyalakan roh mereka, sehingga mereka menyala, sehingga mereka berkobar-kobar, sehingga mereka oh menyala-nyala. Ora lapasa, kara lapasa, kara. Api Roh Kudus turunlah atas setiap kami. Api Roh Kudus, api Pentakosta turunlah atas setiap kami. Hinggaplah pada setiap kami. Tidak ada yang kelewatan. Semua baik yang di depan maupun yang di belakang. Api Roh Kudus turun atas setiap kami, turun atas setiap kami, turun atas setiap kami. Minta dan terima dengan iman saudara. Orala pasakara la pasakara la pasakara la kira la pasakara. Belajar seperti Bartimius, teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Oh jamalah, tolonglah, berhentilah Yesus, dengarkanlah doa kami. Orala pasakara la pasakara la pasakara la kira la pasakara la jama 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 jama. Api doa menyala-nyala, api doa menyala-nyala, api doa menyala-nyala. Orala pasakara la pasakara, orala pada berkobar-kobar lebih lagi, menyala-nyala lebih lagi, lebih. Setiap kemalasan dibakar habis, setiap kelemahan dibakar habis. Orala pasakara, oh roh yang padam dinyalakan lagi, yang sudah nyala dinyalakan lebih besar lagi, kobaran lebih besar lagi, pengurapan api doa.
Oralah api Roh Kudus, api Pentakosta. Kami undang, kami berseru, kami minta Engkau api Roh Kudus hingga pada setiap kami, dibakar, dinyalakan, semua untuk dihancurkan, dilenyapkan, setiap beban dijungkit balikan, semua kelemahan, kekalahan dihancurkan, diganti kemenangan, keberhasilan, kekudusan. Oralah pasakaralah, semua ketidaktaatan dihancurkan, diganti dengan ketaatan, kesetiaan, kasih yang daripada Tuhan. Jamah kami Roh Kudus. Oralah pasakara. Terus doa saudara. Oralah pasakara. Hiralah pasakara. Jama. Oralah pasakara. Jama Tuhan, jama. Dapat. Oralah pasakara. Jama Tuhan, jama. Oralah pasakara. Jama Tuhan. Hiralah pasakara. Lebih. Hiralah pasakara. Dapat. Oralah pasakara. Jama. Oralah pasakara. Hiralah pasakara. Oralah Tuhan hampirimu. Tuhan menghampirimu. Terima dia. Pegang dia. Allah Tuhan. Oralah pasakara. Jama. Oralah pasakara. Jama Roh Kudus. Hiralah pasakara. Jama Tuhan. Oralah pasakara. Hiralah pasakara. Lebih. Oralah pasakara. Jama Tuhan. Limpahi Roh Kudus. Oralah pasakara. Oralah pasakara. Jama. Hiralah pasakara. Jama. Oralah pasakara. Oralah pasakara. Hiralah pasakara. Lebih. Oralah pasakara. Oralah pasakara. Rodo. Oralah pasakara. Dapat rodo. Oralah pasakara. Hiralah pasakara. Sama. Oralah pasakara. Oralah pasakara. Dapat. Oralah pasakara. Hiralah pasakara. Dapat. Oralah pasakara. Lebih Tuhan. Mengalir dengan kuat sekali. Oralah pasakara. Sampai tidak tertahankan Tuhan. Oralah double. Hiralah pasakara. Hiralah pasakara. Oralah pasikitoria pasakara. Oralah pasakara. Hiralah pasakara. Jama Tuhan. Oralah pasakara. Lebih. Hiralah pasakara. Jama. Oralah pasakara. Jama Roh Kudus. Oralah pasakara. Hiralah pasakara. Jama Tuhan. Oralah pasakara. Lebih lagi Tuhan. Hiralah pasakara. Rodoa. Yang tak tiada terela, jadikan aku baik doa, jadi keselamatan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat memperhatikan kami. Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah mempersiapkan kami. Engkau yang melengkapi setiap kami.
Satu hal kami tahu, Engkau akan pakai kami secara khusus. Satu hal kami tahu, Engkau akan lakukan hal yang dahsyat, yang luar biasa dalam gerejamu ini. Amin. Dalam kehidupan setiap kami. Engkau yang pakai sampai kami terkagum-kagum. Karena karyamu yang luar biasa. Tidak ada yang terlewatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.